Halo Basti, dimanapun kalian berada, selamat datang di podcast paling informatif Sofa Hijau. Hari ini saya bersama dengan narasumber kita, Ibu Ayu Sadewo, seorang psikolog dan juga Badge Foundation Registered Practitioner. Kami di sini akan berbincang mengenai bagaimana perceraian orang tua memberikan dampak kepada kesehatan mental anak. Ibu Ayu, gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat, Ara. Kesibukan, Ara gimana? Sehat. Bu Ayu, kesibukannya sekarang nih apa? Sekarang lagi banyak praktek ya, Raya. Banyak praktek berkaitan dengan batch flower remedies. Batch flower remedies apa? Secara generalnya dulu, aku kasih tahu ke kalian bahwa batch flower remedies itu adalah salah satu pengobatannya remedies yang direkomendasikan oleh para praktisi untuk mengatasi permasalahan yang terkait dengan psikologi. Yes, betul, Ra. Hari ini aku dan Bu Ayu akan berbincang mengenai perpisahan dari orang tua dan kesehatan mental anak. Seperti yang kita ketahui, di tahun 2018 kemarin, seorang pelajar di Dompu, Nusa Tenggara Barat mengakhiri hidupnya karena orang tuanya sering bertengkar dan menginginkan untuk berpisah. Kemudian baru-baru ini di tahun 2022, seorang remaja di Bekasi, Cikarang, juga ditemukan gantung diri di kamarnya sendiri karena alasan yang sama, yaitu kedua orang tuanya berpisah. Nah, Bu Ayu, dari dua kasus ini, apakah memang perceraian itu memiliki efek psikologis bagi anak? Ya, kalau dilihat dari dua cerita yang Ara sebutkan tadi, polanya memang ada ya, Raya. Jadi ada ketidakharmonisan dalam keluarga yang kemudian menyebabkan anak itu merasa depresi dan ujungnya dia memutuskan untuk bunuh diri. Ya, polanya seperti itu. Dan kalau kita bahas nih ya, Ra, ya, tidak semua keluarga yang tidak harmonis berujung pada bunuh diri. Ya. Tidak semua, karena pada akhirnya keputusan untuk dia merasa depresi, keputusan untuk dia bunuh diri itu ada di tangan dirinya sendiri, bukan karena kondisi keluarganya. Gitu. Itu adalah stresor atau sebagai pencetus gitu, tapi semuanya balik ke dia, memutuskan untuk dia mengambil jalan yang mana. Artinya kontrol semua ada di dalam diri masing-masing orang. Ya, jadi kalau Ara tadi tanya dampak psikologisnya, memang ada sebagian anak yang punya efek trauma misalnya terhadap kehidupan berumah tangga misalnya. Tapi ada juga yang nggak apa-apa kok. Gitu. Jadi efeknya seperti apa atau dampaknya seperti apa sangat bervariasi, Ra, tergantung dari bagaimana seorang individu itu mempersepsikan apa itu stres atau apa itu kemalangan, apa itu perceraian, apa itu ketidakharmonisan keluarga. Gitu, Ra. True. Saya pernah dengar salah satu phrase ini, mungkin Bu Ayu juga pernah dengar, para Basti juga mungkin pernah dengar. Jadi nggak semua anak yang orang tuanya bercerai itu broken home. Betul. Dan nggak semua anak broken home itu orang tuanya cerai. Betul. Banyak yang orang tuanya memilih untuk terus bersama, tapi ternyata membangun lingkungan yang kurang baik buat anaknya. Tidak harmonis walaupun mereka nggak bercerai. Gitu. Ya, betul, Ra, betul. Jadi sekali lagi kita tidak perlu menyalahkan orang tua atau menyalahkan lingkungan. Sekarang yang penting balik lagi ke diri kita masing-masing gitu. Apa yang bisa kita lakukan dengan situasi itu tadi, ya? Karena banyak hal situasi yang kita nggak bisa kontrol ya, Ra, ya. Yang bisa kita kontrol kan diri kita sendiri, gitu. Jadi balik lagi bagaimana atau apa yang bisa kita lakukan untuk menghadapi situasi-situasi tadi. Di akhir-akhir ini kan ada mungkin di berita ya, di infotainment semuanya ada seorang artis yang mengalami tindak kekerasan rumah tangga namun memilih untuk memaafkan dan memilih untuk rujuk kembali karena alasan anak. Bagaimana tanggapan Bu Ayu mengenai hal itu? Tanggapan aku ya, kalau aku sih gini ya, Ra. Setiap rumah tangga, setiap orang punya background masing-masing ya. Jadi artinya keputusan yang mereka ambil itu pasti dilandasi oleh sesuatu di belakang sana gitu. Yang mungkin kita pemirsa ini nggak tahu gitu. Alasannya apa sih? Jadi kalau buat aku sih, mari kita tidak perlu menghakimi gitu. Apakah itu benar atau itu salah? Kita hargai aja apa yang orang lain putuskan untuk diri mereka. Gitu, karena kita tidak tahu apa yang terjadi di belakang mereka. Itu kan pengalaman mereka, persepsi mereka terhadap sebuah kekerasan, itu kan kita nggak pernah tahu gitu, Ra. Ya. Oke, berarti bertahan
konsep bertahan dalam pernikahan yang toksik demi anak itu sebenarnya tidak harus dilakukan ya? Bisa ya atau bisa tidak sih, Ra. Ya, kalau tadi Ara bilang lingkungan yang toksik, aku balik tanya nih, siapa sebenarnya yang menganggap bahwa itu toksik? Kan sebenarnya kita sendiri yang menganggap bahwa lingkungan itu toksik. Kalau kita menganggap bahwa itu lingkungan adalah lingkungan yang sehat, bisa-bisa aja justru karena persepsi kita kemudian membentuk lingkungan itu menjadi lebih sehat. Gitu bisa begitu kan, Ra, ya. Jadi maksud aku pengen mengajak Besti kalau setuju, kalau nggak setuju juga nggak apa-apa. Untuk tidak perlu menghakimi gitu apa yang orang lain perbuat untuk diri mereka masing-masing gitu. Mari kita fokus pada hal yang bisa kita lakukan untuk diri kita gitu. Nggak perlu kepo lah sama kehidupan orang lain gitu, Ra. Dan how to help the children? Gimana caranya? Misalkan kita tetap memutuskan untuk berpisah, terus pasti yang namanya seorang anak itu walaupun ya oke-oke aja kalau papa mama mau pisah nggak apa-apa, emang jalannya begini. Cuman kan pasti ada perbedaan yang kita rasain ya, biasa satu rumah sama-sama, sekarang harus pisah gitu. Gimana untuk membantu anak-anak supaya mereka bisa mengerti gitu? Sebenarnya nggak ada satu cara yang jitu gitu ya, Ra, untuk dipraktekkan kepada setiap kasus gitu. Artinya nggak ada SOP-nya, Ra, gitu. Kalau mau mengedukasi anak atau kalau mau menginformasikan kepada anak mengenai dampak atau mengenai situasi perceraian keluarga dan lain-lain, memang tidak ada SOP-nya, harus bagaimana, harus A, B, C, D, E. Poinku adalah memang tetap perlu diperhatikan kondisi psikologis atau kesehatan mental anak. Bagaimana menjaganya, ada berbagai macam cara yang orang tua dan anak bisa diskusikan bersama. Gitu. Apakah misalnya perlu pergi ke professional help untuk entah mungkin diskusi, entah mungkin menghadapi atau melakukan berbagai macam terapi, ya. Apapun caranya, tujuannya adalah untuk menjaga kesehatan mental atau kesehatan psikologis anak. Gitu. Yang sangat disayangkan akhir-akhir ini ya, teman-teman bahkan orang tua sendiri, mereka tuh sering sekali mengabaikan yang namanya kesehatan mental. Jadi kalau anaknya ngadu, aku sedih gini, mereka lebih cenderung kayak, kamu terlalu dengerin omongan orang sih, kamu terlalu baper sih. Padahal menurut saya pribadi, mental health is a serious matter. Betul, Ra. Right? Betul. Bukan hanya menurut Ara. Beberapa institusi, WHO, Departemen Kesehatan kita, itu kan memasukkan kesehatan mental sebagai unsur kesehatan dalam hidup kita. Jadi bukan hanya mengenai kesehatan fisik atau tubuh, ya, tapi mental, pikiran, emosi itu juga termasuk dalam definisi kesehatan mereka. Jadi Ara benar, ya, kesehatan mental memang sebuah isu yang serius gitu untuk diperhitungkan. Kan kita sama-sama tahu. Dulu pernah ada nih, Ra. Kamu nggak tahu familiar nggak dengan istilah mensana in corpore sano? Kalau di zaman aku sih itu, di zaman aku itu orang common ya, Ra. Dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat gitu. Tapi aku pikir-pikir mungkin bisa juga bukan begitu, mungkin bisa juga sebaliknya. Dalam jiwa yang sehat terdapat tubuh yang sehat gitu. Tapi intinya apapun, maksudnya apakah fisik menyebabkan kondisi psikologis atau sebaliknya kondisi psikologis menyebabkan fisik, nggak terlalu penting. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana itu mereka saling berhubungan, gitu ya, saling berhubungan antara tubuh dan pikiran dengan emosi itu saling terkait gitu. Makanya sekarang banyak istilah holistik, ya, psikologi holistik karena melihat manusia secara utuh, gitu, Ra. Dan kalau misalkan kita sudah kesehatan mental kita sudah tidak baik gitu, cara apa yang bisa kita lakukan? Ke psikiater kah atau dengan terapi apa gitu? Banyak cara, Ra. Dan cara yang mana yang tepat tentu aku serahkan kepada Besti semua di sini. Mana cara yang paling tepat untuk masing-masing individu. Karena bisa jadi cara yang tepat untuk aku belum tentu tepat untuk Ara gitu. Atau sebaliknya, tepat untuk Ara belum tentu tepat untuk aku. Jadi kalau saran aku, mari kita explore sama-sama aja ya, cara-cara apa yang bisa membantu
memulihkan atau menjaga kesehatan mental seseorang. Bukan hanya anak, Kak. Kadang-kadang orang tuanya juga perlu loh. Kondisi divorce itu kan juga sesuatu yang kalau dalam istilahku itu adversity ya, sebuah kemalangan gitu yang terjadi dalam diri orang. Karena aku praktisi untuk batch flower, tentu saat ini yang aku sarankan atau aku sharingkan atau aku edukasi adalah penggunaan batch flower ya, sebagai remedies, sebagai terapi untuk menyeimbangkan emosi. Ya, jadi catatannya menyeimbangkan, bukan menghilangkan, Ra. Oke. Ya, emosi kan perlu kan di dalam diri setiap orang perlu dong emosi. Kayak takut, perlu nggak takut? Perlu ya, Ra. Kalau nggak kamu nggak takut COVID. Misalnya nih, waktu dulu belum buka masker, kamu kemana-mana buka masker sementara orang-orang semua pakai masker. Karena kamu nggak punya rasa takut. Kan nggak gitu juga. Gitu. Jadi emosi tetap perlu. Terus stres, itu juga perlu kan stres. Kalau nggak kamu nanti diam-diam aja di rumah, nggak ngapa-ngapain, nggak cari uang, nggak cari makan gitu ya. Jadi dalam kadar yang seimbang itu dibutuhkan emosi-emosi tadi. Batch flower membantu seseorang untuk menyeimbangkan emosinya. Gitu kira-kira. Oke, batch flower sendiri ini karena jujur saya sendiri belum terlalu familiar sama ini. Bahkan orang-orang yang saya tanya pun batch flower apa itu? Gitu. Apa tuh gitu? Ya, Ara nggak sendiri. Ya, banyak orang memang sebagian masyarakat Indonesia terutama yang belum familiar dengan penggunaan batch flower. Batch flower diciptakan oleh seorang dokter di Inggris. Namanya Dr. Edward Batch. Makanya namanya jadi batch flower. Ya. Flower, bunga yang dipakai sebagai remedies atau obat lah dalam tanda kutip ya. Kenapa remedies? Karena ini sifatnya natural, ya alam. Kan dari flower, dari bunga-bunga. Dr. Edward Batch bilang, treat the person, not the disease. Ya, jadi yang perlu ditreat itu manusianya secara utuh, bukan hanya penyakitnya. Kemudian dia menghasilkan sistem ini bahwa bunga-bunga bisa dipakai untuk menyeimbangkan emosi. Dr. Batch menemukan ada 38 jenis bunga yang punya tujuan ke emosi-emosi tertentu. Jadi 38 bunga, 38 emosi. Itu, Ra. Nanti dalam prakteknya aku biasanya konseling dulu ya, atau misalnya tadi dalam kasusnya Ara tadi yang seorang anak yang orang tuanya divorce misalnya. Anak itu datang atau orang tuanya datang, konseling, aku gali emosinya apa, lalu aku kita sama-sama identify bunga apa yang mereka perlukan. Aku racik dalam satu botol ini 30 ml dan dibawa pulang untuk diminum. Gitu, Jadi sama Bu Ayu bisa ya? Bisa karena memang aku practitioner seperti Ara bilang tadi kan BFRP, Batch Foundation Registered Practitioner. Ada beberapa yang practitioner yang belum register, ya jadi belum tercatat, belum tersertifikasi, ada juga gitu. Karena aku sudah register, jadi aku bisa praktek gitu untuk membantu teman-teman yang perlu diseimbangkan emosinya. That's why namanya registered ya. Yes. Tadi saya pikir namanya tuh batch flower remedies practitioner gitu, ternyata registered. Ya. Karena banyak di luar sana ternyata yang belum registered ya. Makanya para Basti juga untuk mungkin yang mau terapi batch flower ini harus bisa memilih ya benar-benar yang udah register. Contohnya seperti Ibu Ayu Sadewo ini. Nah, Bu Ayu kalau mau terapi sama Bu Ayu, itu langsung aja datang ke tempat atau? Biasanya appointment dulu, Ra. Untuk mendapatkan satu botol racikan batch flower remedy, diperlukan konseling. Dan aku praktek di area Jakarta Selatan, di Permata Hijau dan di Kemang. Tapi sekarang karena lebih mudah mungkin menghubungiku lewat sosial media, bisa DM aku aja langsung di IG ayu.sadewo. Oke, Ibu Ayu terima kasih banyak sudah mau berbagi wawasannya kepada para Basti, udah mau berbincang bersama saya di sini. Sama-sama, Ara, dengan senang hati. Ini juga jadi pembelajaran untuk para Basti semua. Kalau kalian ngerasa punya hal yang tidak
psikologisnya lagi nggak enak gitu, nggak apa-apa, nggak usah takut. Itu benar, ya kan? Itu serius gitu. Jadi mungkin kalau misalkan orang-orang sekitar nggak mau mendengar, ya udah kita cari sendiri aja, psikiater atau mungkin remedis yang seperti ini. Oke Basti, terima kasih banyak sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan turn on post notification biar kalian gak ketinggalan setiap kita upload video baru. Sampai jumpa!